Ajak bayi hiking itu bukan soal berani, tapi soal siap atau tidak. Satu kesalahan hiking saat bawa bayi hiking, risikonya besar. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, hiking bareng bayi bisa jadi momen indah kalau Sobat Alam tahu caranya. Karena banyak orang ingin ajak bayi hiking, tapi nggak semua tahu persiapannya. Kalau Sobat Alam mau ajak si kecil di alam bebas, ada hal penting yang nggak boleh Sobat Alam abaikan. Sobat Alam, hiking dengan bayi itu beda. Sahabat Alam harus mikirin dua nyawa sekaligus. Bukan cuma perlengkapan, tapi kesiapan sahabat Alam juga diuji saat bawa bayi hiking. Oke sahabat Alam, berjalan-jalan di alam bebas bersama si kecil adalah cara yang menyenangkan untuk tetap aktif, tetapi juga merupakan latihan dalam membangun kepercayaan dan kemandirian. Merencanakan hiking dengan anak-anak, apalagi bayi, memang tidak mudah. Santi Hodges, pendiri Hike It Baby, sebagai panduan dan komunitas pencinta hiking, mengatakan banyak hal positif yang didapatkan saat dirinya menjelajah bersama si kecil. Dampak positifnya bisa dirasakan jauh lebih awal. Semakin muda mereka mulai, semakin baik pikiran dan tubuh mereka akan benar-benar berkembang, kata Santi Hodges, seorang pendiri Hike It Baby. Sobat Alam, di video ini saya akan sampaikan tip mengajak bayi hiking. Sahabat Alam bisa memulainya dengan mencari lokasi hiking yang sesuai dengan usia si kecil. Hal ini untuk mengukur waktu yang ditempuh serta stamina si kecil agar waktu hiking tetap berjalan dengan menyenangkan. Sahabat Alam bisa memulainya. Selain itu, sahabat Alam bisa melihat tip mengajak bayi hiking dari Harvard Health di bawah ini. Tip ini direkomendasikan dari Harvard Health. Tip yang pertama yang harus dipersiapkan saat sahabat Alam mau mengajak si bayi. Tentu saja bicara bayi adalah anak balita di bawah usia 5 tahun. Yang pertama, pakai pakaian yang aman dan nyaman, terutama untuk si kecil tentunya. Sesuaikan pakaian si kecil dengan cuaca. Nampaknya celana panjang dan baju lengan panjang yang berbahan nyaman akan menjadi pilihan. Sahabat Alam juga bisa membawa jaket sebagai pelapis untuk menghadapi perubahan cuaca yang tak terduga, dari terik matahari yang sangat menyengat, tiba-tiba gerimis, bahkan turun hujan. Gunakan juga sepatu yang tertutup untuk melindungi jari kaki si kecil dari cedera yang tidak terduga. Jangan lupakan topi untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung ke kepala si kecil. Ini tip kedua dari Harvard Health. Bawa perbekalan dan peralatan dalam ransel. Ransel merupakan bagian penting dari tip mengajak bayi hiking. Sahabat Alam pasti membutuhkan tempat untuk menyimpan segala perbekalan dan peralatan yang dibutuhkan sepanjang perjalanan. Isi ransel dengan air agar terhindar dari dehidrasi. Makanan ringan seperti beberapa bar granola buatan sendiri. Makanan ringan sehat yang disukai si kecil, sayuran atau keju adalah pilihan yang baik. Sahabat Alam bisa mengetahui makanan atau makanan ringan yang memang disukai oleh si kecil dalam sehari-harinya saat di rumah. Dan sahabat Alam jangan lupa untuk memasukkan popok ganti, plastik sampah, lap, tisu kering, selimut ponsel yang terisi penuh jika terjadi keadaan darurat. Atau paling tidak sahabat Alam sudah siapkan power bank, GPS, dan beberapa mainan si kecil seperti sekop, kaleng kopi kecil, atau plastik mangkuk.
dengan tutupnya untuk mengumpulkan harta karun di sepanjang perjalanan. Dan sahabat alam, jangan lupakan untuk mengemas alat-alat P3K yang berisi perban, tisu basah, obat merah, tablet kunyah antihistamin jika terjadi reaksi alergi, tapir surya mini, dan semprotan serangga. Ini tip yang ketiga dari Arfa the Head untuk persiapan sahabat alam ingin mengajak si bayi melakukan kegiatan hiking. Perkenalkan si bayi pada alam sekitar. Sahabat alam, selama perjalanan, sahabat alam bisa mengenalkan hal-hal yang tidak sering ditemui di sekitar rumah dan memperkenalkannya kepada si kecil. Misalnya bunga-bunga yang ada di sekitar perjalanan sahabat alam, atau mungkin serangga-serangga yang tidak membahayakan, atau bahkan jenis flora seperti jamur yang bisa menarik perhatian si kecil. Ini akan membuatnya semakin senang berada di luar ruangan. Sahabat alam bisa menunjukkan semua kehidupan tanaman dan hewan seperti pohon besar, daun tumbang, tupai bunga, burung, lumut seperti yang saya sebutkan tadi, bahkan mungkin jamur, kupu-kupu dan sebagainya. Jika menuju tempat yang memiliki sungai, tidak ada salahnya untuk mengajak si kecil bermain air yang jernih dan biarkan dia merasakan kesegarannya. Sahabat alam bisa melemparkan bebatuan ke sungai, bermain air, atau balapan menggunakan dedaunan yang mati yang hanyut di sungai. Sahabat alam, semua orang bertanya, tidakkah anak-anak ingin melompat keluar? Tetapi tidak. Mereka berdua bisa duduk di sampan yang ada di sungai misalnya untuk waktu yang berlama-lama. Itu pasti mengejutkan orang tua. Kami membiarkan mereka membungkuk dan memercikan air. Tentu saja kami benar-benar fokus pada keamanan. Ini cerita Hotcast. Tentunya berjalan-jalan di alam bersama anak membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Rencanakan banyak pemberhentian untuk minum. Si bayi mungkin tidak bisa mengatakan bahwa dia haus, tapi sahabat alam sendiri yang harus tahu ritme. Jangan sampai anak sendiri, apalagi si bayi, mengalami dehidrasi. Makan makanan ringan dan petualangan mini di sepanjang jalan. Ini akan membuat si kecil terhubung dengan sahabat alam atau dengan alam. Ini tip terakhir dari cara sahabat alam untuk mempersiapkan mengajak si bayi hiking. Perhatikan waktu menyusui atau pemberian ASI. Sahabat alam, jika sahabat alam mengajak bayi yang masih menyusui atau belum mulai empasi, salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian adalah waktu menyusui atau pemberian DOT. Santi Hotcast menyebutnya sebagai masalah yang sangat besar. Oleh karena itu, Santi Hotcast menyempurnakan cara menyusui sambil bergerak dan telah mengajak banyak ibu untuk melakukan hal yang sama. Ini cerita dari Santi Hotcast. Waktu ini akan berubah. Untuk begitu, banyak perempuan dan memberi mereka kebebasan luar biasa. Orang tua juga dapat menemukan tempat untuk duduk seperti kayu yang roboh untuk berhenti dan menyusui atau memberi susu botol. Bagi mereka yang mengemas ASI, air susu ibu, atau susu formula pada kenaikan musim panas, bawalah tas khusus dan mencairkannya di sepanjang jalan. Ini kata Santi Hotcast, pengalamannya membawa si bayi melakukan kegiatan hiking. Sahabat alam, apakah tip mengajak bayi hiking ini akan sahabat alam gunakan? Tentu harapan saya adalah sahabat alam jadikan 4 tip yang harus dipersiapkan sebelum mengajak si bayi berkegiatan di alam bebas dengan cara hiking. Silakan sahabat alam share dan komentar jika sahabat alam punya pengalaman-pengalaman unik saat mengajak bayi sahabat alam berkegiatan di alam bebas dengan cara hiking. Dan ingat sahabat alam, petualangan itu jadi lebih berarti saat dilakukan bersama si kecil. Banyak orang tua ingin tetap menjelajah tanpa harus meninggalkan momen berharga dengan mengajak si kecil. Tapi sahabat alam juga harus ingat, hiking bersama bayi
bukan perjalanan biasa. Ada hal unik, termasuk 4 tip ini harus sahabat alam lakukan sebagai persiapan untuk mengajak si bayi melakukan kegiatan hiking. Karena ada hal penting yang harus sahabat alam siapkan demi kenyamanan dan keselamatan si kecil. Dan ini akan dicerita karena ini bukan cuma tentang perjalanan sahabat alam, tapi tentang tanggung jawab sahabat alam sebagai orang tua. Oke sahabat alam, semoga 4 tip ini bisa menjadi rekomendasi sahabat alam sebelum sahabat alam membawa si kecil melakukan kegiatan hiking. Membawa si anak lebih dini itu memang sangat baik, tapi ingat, jangan samakan sahabat alam melakukan kegiatan hiking bersama teman-teman sahabat alam yang sudah terbiasa. Ada hal unik yang harus dipersiapkan jika sahabat alam mau melakukan kegiatan hiking bersama bayi. Semoga bermanfaat, dan jika sahabat alam punya request materi kegiatan outdoor, silahkan isi di kolom komentar. Dan juga buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Dio Gusman bersama Gap Channel. Salam kare.